Pemirsa, kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 memicu gejolak sosial di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, setelah didera demonstrasi besar-besaran, saat ini Bupati Pati Sudewo juga harus menghadapi proses pemakzulan. Kenapa banyak kepala daerah tergiur untuk menaikkan PBB dengan jumlah yang cukup besar untuk masyarakatnya? Kita akan bahas pagi ini bersama pakar otonomi daerah Profesor Joherman Syah Johan. Prof Jo, selamat pagi. Ya, pagi juga Valen ya. Prof Jo, kita lihat Prof Jo dengan ada pengumuman kalau PBB P2 nanti akan naik. Kemudian ini adalah kebijakan yang diambil tidak hanya oleh satu daerah, banyak daerah. Dan banyak sekali masyarakat yang kemudian berujung protes, ricuh, bahkan ada yang mau dimakzulkan. Menurut Prof Jo, apa yang salah ketika ada satu aturan baru ini mau diterapkan tapi berujung seperti ini di kalangan masyarakat? Nah gini, itu persoalannya kompleks ya, tapi ada dua yang penting. Pertama adalah komunikasi kepala daerah kepada publik. Ketika kebijakan itu dibuat, dirancang, masih dalam tahapan pembahasan, mestinya itu dikomunikasikan ke publik, didialogkan. Diminta pendapat masyarakat. Itu wajib itu sebetulnya kepala daerah meminta pendapat masyarakat ketika akan membuat suatu kebijakan. Apalagi kebijakannya penting dan strategis dan bakal berdampak luas kepada masyarakat terkait dengan pembebanan kepada masyarakat ya untuk membayar pajak secara berlebih. Nah, ada peningkatan yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, fenomena ini adalah karena kepala daerah baru yang dipilih pada bulan November 2024 dan telah dilantik pada bulan Februari 2025 ketika masuk ke dalam pemerintahan mendapati ternyata APBD-nya tidak banyak gitu ya, terbatas. Nah, apalagi karena ada pemicunya yaitu efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada bulan Januari 2025 lewat Inpres nomor 1 tahun 2025. Jadi dana DAU, DAK fisik, DAK non fisik yang sangat diperlukan oleh banyak daerah untuk kepentingan pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, dan kepentingan-kepentingan lainnya itu dibatalkan atau ditiadakan. Baik. Nah, daerah kemudian mencari cara. Inilah caranya, yaitu dengan gampang naikin pajak. Oke, Prof Jo, tadi Prof Jo menyebutkan kalau minim komunikasi ini adalah salah satu faktornya yang jelas bisa kita lihat. Nah, ada di Pati, mereka membuatkan surat edaran untuk masyarakat. Kalau wajib bayar pajak, kalau tidak layanan masyarakatnya tidak akan dilayani gitu. Apakah itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang baik untuk masyarakat? Iya, itu jelas nggak baik lah. Jadi masyarakat kalau urusan ke kantor camat, ya, dan ke kantor bupati itu harus bebas PBB. Udah bayar belum PBB-nya gitu ya? Seperti pemaksaan gitu. Baru dilakukan atau mendapat pelayanan publik. Itu nggak boleh ya, jadi nggak ada kaitannya pajak, ya mereka bayar. Kalau mereka belum punya uang, mereka bisa belum membayar dulu ya, menunda pembayaran. Mungkin dia baru punya uang nanti akhir tahun, atau mereka masih belum puas dengan kenaikan pajak yang sangat tinggi ini. Nah, kalau dia diberlakukan semacam kebijakan untuk tidak dapat pelayanan ya ke kantor camat, kantor bupati, itu pemerintahnya saya kira telah melakukan blunder ya, kesalahan dan kekeliruan, tidak mengurus rakyat namanya, tidak mengurus masyarakatnya. Itu bisa disanksi itu oleh Kemendagri lagi, harus ditegur itu kalau betul ada itu disanksi ya, diperingatkan ya. Oh, jadi itu bisa dapat sanksi ya Prof Jo ya. Nah Prof Jo, sampai pada akhirnya kasus ini berujung pada pemakzulan bupatinya, Bupati Pati. Kalau seandainya nanti dimakzulkan, bagaimana nasib anggarannya Prof Jo? Ya kalau anggaran sih nggak ada soal ya. Kalau dia memang dimakzulkan kan dia berarti diberhentikan sebagai bupati. Nah pemerintah itu
satu kontinuitas. Jadi kalau nggak ada bupati kan ada wakil bupati. Nah nanti wakil bupatinya itu menjadi PLT bupati, pelaksana tugas bupati. Maka anggaran yang ada sekarang akan dikelola oleh wakil bupati. Jadi kalau PBB tadi sudah diputuskan tidak naik, misalnya di Pati itu kembali ke seperti tahun sebelumnya, maka wakil bupati tinggal melaksanakan kebijakan itu. Jadi sudah bisa dianggap persoalan PBB P2 di Pati selesai gitu. Baik. Oke, Prof Jo, ini kan tadi Prof Jo juga bilang pada saat mereka duduk di jabatan sekarang kok kaget APBD-nya dipotong, dipangkas. Apakah jalan satu-satunya adalah dengan menaikkan PBB P2 yang dibebankan pada masyarakat atau ada opsi lain untuk dapat uang lainnya? Memang kalau opsi untuk dapat uang cepat buat bangun-bangun jalan, ya perbaiki rumah sakit, seperti yang mungkin pernah dijanjikan oleh para kepala daerah ini waktu kampanye, maka itu naikin pajak atau retribusi daerah. Nah, kalau jalan lain itu misalnya berusaha meningkatkan setoran dari laba BUMD. Nah, itu kan perlu waktu untuk bisa BUMD-nya berjalan dengan baik. Nah, kalau BUMD-nya sakit, gimana? Nggak dapat duit dong. Oh ya, jadi nggak dapat laba. Yang kedua, mendorong investor untuk berinvestasi. Ya, dengan demikian dia akan dapat penghasilan dari investasi yang ada di daerahnya. Nah, itu juga kan perlu waktu, Mbak Ani, Pak Valen. Jadi perlu waktu, kan nggak bisa langsung bisa kita datengin. Belum tentu orang juga tertarik berbisnis di daerah kita, apalagi kalau prosedurnya berbelit-belit, ya. Dipalakin lagi mintain duit dalam perizinan. Nah, jadi cara lain apa? Kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Tapi itu juga nggak mudah. Bikin MOU, ya, bikin PKS, perjanjian kerjasama. Fix time semua. Nah, maka itulah jalan yang umumnya diambil oleh kepala daerah yang panik ketika uangnya dipangkas oleh pusat dan kemampuan fiskalnya rendah. Karena itu yang baik bagaimana? Yang baik bilang aja sama rakyat bahwa ini uang kami dipangkas oleh pemerintah pusat, kami nggak ada duit lagi, jalan kita rusak. Kalau kita naikin pajak, maka Anda kan keberatan. Ya udah kita jalan kita rusak, biar aja dulu ya, jangan marahin saya, gitu. Marahin pemerintah pusat, gitu mestinya dia bilang. Oke, jadi itu adalah saran dari Prof Jo untuk mungkin kepala-kepala daerah yang masih punya masalah pada saat mau berkomunikasi dengan masyarakat, mau menaikkan PBB, P2, katanya sudah bertahun-tahun nggak pernah naik gitu loh Prof Jo. Terima kasih ya Prof Jo karena sudah memberikan perspektif baru pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Profesor Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.